Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini masalah peradilan. Di dalam masalah peradilan ini, Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Al-Maidah 49. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. An-Nisa 58. Hukumi pakai Al-Quran dan As-Sunnah dan pakai hukum-hukum negara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan harus dengan adil. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. An-Nisa 105. Jangan kita berpihak kepada orang yang salah. Jadi hukum itu harus tegak kepada siapapun, kepada pejabat, kepada orang biasa. Lalu faqim wajhaka lid-dini hanifah. Tadi An-Nisa 105, sekarang Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ar-Rum ayat 30. Jadi kita harus berdasarkan syariah Islam. Mohon maaf ya, ayat ini seperti Al-Maidah 49, pengertian pada umumnya seperti itu. Lalu penafsiran menurut teman ingkar sunnah ini dalil bahwa kita harus berhukum berdasarkan Al-Quran, tidak boleh berdasarkan As-Sunnah dan yang lain-lain. Jadi tidak benar ya penafsiran seperti itu, tapi ya sudahlah, itu pilihan mereka. Jadi umat Islam itu menghukum hidup dan berperadilan harus berhukum itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut suatu ketika, menurut sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman, annan Nabi SAW lama arada yab'atha Mu'adzan ila Yaman, qala lahu kaifa taqdi idza arada laka qada. Wahai sahabat Mu'adz, saya di Madinah, kamu saya utus ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana. Nah, bagaimana kalau terjadi masalah di masyarakat kamu? Qala aqdi, jadi kaifa taqdi idza arada laka qada'un, qala aqdi bi kitabillah. Saya akan menghukumi setiap masalah berdasarkan Al-Qur'an. Qala, maka Nabi bertanya, fa illam tajid fi kitabillah. Ini hadis terkenal ya, sedunia. Enggak tahu ini hadis diterima oleh apa enggak oleh orang ingkar sunnah, itu terserah aja. Bagaimana kalau ternyata di dalam Al-Quran tidak ada masalah yang dihadapi kamu? Hukumnya. Nah, di Al-Quran itu kan pokok-pokoknya saja. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, andai saja aku kehilangan tali yang tidak berharga, maka pasti ditemukan di dalam Al-Quran. Itu untuk menunjukkan Quran itu secara garis besar ada, tapi bukan berarti semua masalah sudah dijelaskan di Al-Quran. Tidak. Bukan berarti seperti pengertian orang ingkar sunnah yang tidak mau as-sunnah. Jelas menyimpang itu. Karena memang kita suruh sholat zuhur, tapi sholat zuhur 4 rakaat itu kan as-sunnah. Bukan Quran itu hadis itu. Dan kalau sekarang tidak ada hadis, tidak ditulis, dari zaman Nabi sampai sekarang, seperti keinginan orang ingkar sunnah itu kan kepinginnya nggak ada tulisan hadis itu sampai sekarang. Kalau toh ada sekarang sama dia dianggap palsu, sampah. Jadi salah-salahin. Jadi kalau andai saja hadis itu tidak tertulis, bayangkan. Kalau cuma sunnah qauliyah, padahal Nabi sudah tidak ada, sahabat sudah tidak ada, tabi'in sudah tidak ada, para imam sudah tidak ada, ulama yang lurus jarang. Orang ngaku semua, ini sholat saya sesuai dengan sholatnya Nabi.
Mana ukurannya? Yang autentik buktinya mana? Nah, tulisannya itu ada di antaranya di dalam Bukhari, Muslim. Kata dia cuma satu yang mutawatir atau cuma sedikit sekali, paling berapa puluh atau 100 bohong itu luar biasa. Yang mutawatir tentang doa angkat tangan aja udah 100 lebih itu. Ya, aduh astagfirullah bohongnya luar biasa. Bagaimana kalau kamu? Jadi Imam Syafi'i itu maksudnya bukan berarti tidak mau hadis seperti pemahaman orang ingkar sunnah. Maksudnya Quran itu secara garis besar udah lengkap. Nanti penjabarannya nyari di dalam as-sunnah, di dalam pendapat Nabi, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, pendapat ulama. Nah, itu ada di dalam buku-buku seperti buku tafsir, buku hadis, dan buku-buku yang lain. Tapi memang dipilih, yang memilih itu bukan kita, bukan kelasnya. Itu ulama lah. Kita masih banyak salahnya, masih banyak kekurangan. Fa'ilam tajid fi kitabillah, bagaimana kalau ternyata di Quran yang kamu hadapi itu tidak ditemukan kasus hukumnya? Qala, kemudian sahabat Mu'ad menjawab, aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan menghukumi dengan sunnah Nabi. Coba lihat. Aku akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang sedunia tahu. Kalau ada orang sekarang ini ingkar sunnah atau mengatakan bahwa hadis Bukhari itu banyak yang salah, sebenarnya orang seperti itu tolong laporkan kepada MUI dan tolong laporkan kepada Departemen Agama. Bukan untuk penistaan agama, saya kasihan, tapi untuk memastikan pendapat orang itu benar atau tidak. Kalau tidak benar, kalau benar ya didukung, kalau nggak benar agar diluruskan oleh MUI atau Departemen Agama. Karena di MUI dan Departemen Agama itu kan banyak ulama dari NU, dari Muhammadiyah, banyak ulama yang lebih alim dari mereka, orang-orang ingkar sunnah itu banyak. Aqdi bisunnati Rasulillah. Kalau nggak ketemu di Quran, saya akan menghukuminya dengan berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang sahih. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah. Bagaimana? Nabi bertanya. Bagaimana kalau ternyata masalahmu itu tidak ditemukan di dalam sunnah Rasulullah? Qala, kalau tidak ditemukan, ajtahidu ra'yi. Aku akan berijtihad. Aku akan berijtihad, kata sahabat Mu'ad bin Jabal ketika menjadi gubernur, karena gubernur dulu itu sekalian hakim. Artinya dulu pejabat itu betul-betul paham kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu pejabat itu sebagusnya itu tidak hanya dites wawasan negara, tapi dites baca Qurannya, dites baca kitab kuningnya. Saya kok menjadi kebolak-balik ya. Ada Kapolri yang sekarang itu orang non-Islam, Kristen. Tapi dia mengusulkan belajar kitab kuning. Sedangkan umat Islam sendiri tidak mau pakai kitab kuning. Jangankan kitab kuning, pakai hadis saja nggak mau. Yang Kristen seperti itu, yang Islam seperti itu. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, aku akan berijtihad. Coba itu. Wala alu, dan aku tidak akan sembrono. Aku ijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja ini salah, Nabi pasti bilang, enggak, kamu berdasarkan Quran saja. Karena dasar itu hanya Quran. Nabi tidak begitu. Hanya orang ingkar sunnah yang bilang seperti itu. Nabi tidak. Justru Nabi, terima kasih ya Allah, yang telah sesuai usahanya seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Fadaraba Rasulullah sadrahu. Kemudian Nabi memegang dadanya sahabat Mu'ad bin Jabal tadi sebagai isyarah bahwa Nabi itu setuju dan mendoakan agar beliau tetap istiqomah di dalam menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dan tunduk patuh kepada aturan negara. Wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, segala puji bagi Allah alladzi waffaqa, yang telah memberikan taufik siapa Allah
Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, utusan Rasulullah Nabi Muhammad SAW bisa menyesuaikan 5 kepada suatu yurdi yang meridhai arda, 5 yurdi ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cocok sesuai apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang cara usahanya, ijtihadnya, cara berpikirnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Itu ada di dalam Abu Daud 3592. Hadis sahih. Semua orang mengakui ini hadis. Orang sedunia. Kecuali seperti Adan Ibrahim, kecuali seperti Al-Kayyali, kecuali seperti Wasim Yusuf. Itu orang luar negeri, itu orang-orang ingkar sunnah, tapi ya terserahlah, itu pilihan mereka. Dan seperti At-Tirmidzi 1327. Kalau saya suruh milih orang ingkar sunnah apa suruh ngikuti Abu Daud dan At-Tirmidzi? Saya lebih memilih mengikuti pendapat Nabi, pendapatnya Allah, Al-Quran dan sunnahnya Nabi, dan pendapatnya sahabat Mu'ad bin Jabal, dan pendapatnya seperti Abu Daud, At-Tirmidzi, dan para ulama salafus soleh. Mohon maaf, saya berbeda, tidak mengikuti ijtihadnya mereka orang ingkar sunnah, tapi saya tetap berusaha untuk menghargai dan menjaga kerukunan. Karena semuanya itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Rasul itu penjelasannya namanya as-sunnah. Meskipun penafsiran An-Nisa 59 ini sekali lagi beda antara penafsiran orang pada umumnya sedunia, ulama sedunia, ulama negara Mesir, Yaman, Suriah, Mekah, Madinah, berbeda dengan orang ingkar sunnah. Jadi orang ingkar sunnah itu menafsirkan kalau ayat seperti ini, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Quran. Tidak taat kepada selain Quran seperti as-sunnah. Karena as-sunnah bisa salah. Kalau as-sunnah bisa salah, apalagi yang ngomong orang ingkar sunnah itu. Lebih salah lagi. Litubayyina linnas. Karena memang Nabi itu ditugaskan untuk menjelaskan. Penjelasan Nabi itu namanya sunnah, as-sunnah. Al-hadis. Itu An-Nahl ayat 44. Loh, yang dijelaskan Nabi kan Quran. Dan as-sunnah tidak mungkin bertentangan dengan aslinya Quran. Bertentangan apa tidak, itu kan menurut antum. Menurut antum. Man antum mir Rasulillah. Siapa Anda dengan Nabi kalau dibandingkan dengan Nabi dan sahabat? Jadi tidaklah, banyak yang tidak bertentangan tapi yang konslet pemahamannya. Contohnya apa? Nabi Adam telanjang. Kata siapa? Nabi Musa telanjang. Kata siapa? Itu di Bukhari. Di Quran tidak. Di Bukhari Nabi Musa tidak telanjang. Pakaiannya sederhana. Pakaian dalam yang dibuka pakaian luarnya. Nabi kita aja telanjang di muka umum nggak mungkin, apalagi Nabi. Yang konslet kan cara berpikirnya orang ingkar sunnah. Nabi Adam tidak telanjang, yang dibuka itu maksudnya apabila Anda memakan buah khuldi, maka harga dirinya anak cucu Anda itu nanti berkurang. Itu yang lepas itu bukan saub. Kalimatnya coba, yanzi'u anhuma libasahuma. Nah, jadi yang lepas itu yanzi'u libasahuma, libas itu harga diri, pertolongan, bantuan itu libas. Jadi contohnya apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, itu harga diri itu. Demikian juga kalau pakaian itu saub. Jadi seperti banyak itu di dalam Al-Quran tentang istilah. Kalau saub itu pakaian, kalau libas itu pahala atau harga diri atau pertolongan. Kalau umat Islam melakukan kemaksiatan, maka harga dirinya sebagai umat Islam itu turun. Demikian juga Al-Quran, An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Nur
Al-Quran surah An-Nur itu "Falyahdharil ladzina", hendaklah takut ya orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Coba cek tuh hubungan ayat sebelumnya dan akhirnya itu. Ya, an amrihi tentang masalah-masalah yang disampaikan oleh Nabi itu. Jadi itu An-Nur ayat 63. Yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. An-Nur ayat 63. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Yang disampaikan oleh Nabi ambil. Yang dilarang wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Nabi menyampaikan Al-Quran, penjabarannya itu namanya as-sunnah. Sekali lagi, penafsiran ini pasti berbeda dengan penafsiran orang ingkar sunnah. Jadi seperti kami tadi sampaikan, katanya Nabi Musa telanjang, nggak benar. Nabi Adam telanjang, ada yang mengatakan tidak benar, beliau itu nggak telanjang. Kalau saub, hina taba'una siap saub, nah itu baju itu. Jadi An-Nur 58. Tidak boleh kita bertamu di saat orang istirahat atau pakaian dalamnya ditaruh, tinggal pakaian luarnya ditaruh, tinggal pakaian dalam. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadna siap. Nah itu siap. Nenek-nenek yang udah tua renta, yang tidak cantik lagi, boleh itu pakaian luarnya ditaruh, tinggal pakaian dalam. Tapi kalau masih cantik, ya pakaiannya harus rapi. Wasiyabaka itu saub, siap. Kalau sholat itu bajunya harus bersih dan suci. Itu Al-Quran surah, kalau tadi An-Nur ayat 60, ini Al-Muddatsir ayat 4. Beda kalau libas. Nabi Adam itu yang lepas setelah makan buah huldi itu, yang lepas itu libasnya. Libas itu bukan bajunya. Yanzi'u anhuma libasahuma. Jadi itu Al-A'raf 27. Yang lepas itu Allah mengingatkan, kalau kamu besok anak buah kamu contoh kesalahan makan buah huldi, karena ini masih pertama, karena memang juga Nabi Adam mau ditempatkan di bumi, bukan di surga, agar melahirkan keturunan para nabi itu. Maka kalau Nabi Adam tidak tinggal di bumi, semua nabi, semua manusia tidak ada. Jadi kalau kamu makan buah huldi, kalau nanti anak cucu kamu melakukan kesalahan, maka yang lepas itu harga dirinya, libas. Yansi'u anhuma libas. Sama dengan wala talbisul haqqa bil batil. Libas itu. Al-Baqarah 42. Hunna libas. Nah itu kan. Suami istri itu ibaratkan pakaian. Maka masa istri itu baju, suami itu baju kan enggak kan? Seperti pakaian. Maksudnya harus saling menutupi harga dirinya. Itu Al-Baqarah ayat 187. Dan masih banyak yang lain. Jadi ini menunjukkan kita berbicara masalah hukum ya. Jadi hukum umat Islam itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di pengadilan itu juga harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan menurut hukum-hukum negara juga yang berlaku. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ju'ila qadhiyan bainan nas faqad dzubiha bi ghairi sikkin. Apabila Anda menjadi hakim, maka berarti Anda itu seperti pembunuh. Pembunuh yang membunuh tanpa pisau. Jadi maksudnya hati-hati. Kalau Anda menjadi hakim, hati-hati harus betul-betul adil. Itu sampai seperti itu. Itu Abu Daud 3571. At-Tirmidzi 1325 karena hakim ini bisa menghukum orang. Jadi oknum pejabat ini harus hati-hati betul. Kalau salah, wow, adabnya luar biasa. Dzubiha bighairi sikin al-muradu bihi at-taharrus min talabil qada wal isfaq minhu. Dan hakim itu harus penuh kasih sayang. Apalagi kepada sama anak bangsa, apalagi kepada umat Islam, apalagi kepada habaib. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 15. Bagi hakim yang tidak adil, bagi jaksa yang menuntut tidak pada tempatnya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Anda bertemu di persidangan dunia, besok di persidangan akhirat bertemu. Bagi orang yang qasit tidak adil, maka pasti jahanam dia sebagai tempatnya. Menjadi hataba, menjadi, mohon maaf ya, hakim-hakim yang tidak adil, jaksa-jaksa yang menuntut dengan tuntutan yang tidak benar, itu besok menjadi kayu api bakar neraka jahanam. Al-qasitun al-jairuna fi hukmihim. Lidzalika khasyiya hadzal mansab katsirun minas sahabat wal ulama wa aradu anhu khasyat at-taqsir. Oleh karena itu dulu para sahabat dan para ulama itu menghindar dari pekerjaan sebagai hakim. Ya kita tidak menghindar nggak apa-apa kalau memang kita ahli dan bisa menjadi hakim yang adil. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Hendaklah kita sebagai penegak keadilan. An-Nisa 135. Ini kado ya. Kado buat para hakim. Jadi maksudnya qawwam itu daimil qiyam bil qisti bil adli. Waqad ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu anhu qadiyan ilal Yaman. Nabi pernah mengutus Sayyidina Ali sebagai hakim di Yaman. Kama walla Mu'ad bin Jabal aidon qadha al-Yaman. Nabi juga pernah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal di Yaman sebagai hakim sekaligus sebagai gubernur. Wastahlafa alaihi salatu wassalam Attab ibn Asid ala Makkah waliyan wa qadiyan. Nabi pernah mengangkat Attab, sahabat Attab bin Asid sebagai wali, sebagai gubernur dan sebagai hakim di Mekah. Demikian juga waqad ba'atsa Umar ibnul Khattab radhiyallahu. Jadi dulu yang hakim itu orang ahli agama semua. Sahabat Umar pernah mengutus sahabat Abu Musa al-Asy'ari ilal Basrah sebagai hakim di Basrah, qadiyan. Lalu sahabat Anas menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya bersabda, "Mani betawal qada'a, wa sa'ala fihi syufa'a, wukila ila nafsih, wa man ukriha alaihi anzalallahu alaihi malakai yusaddidu." Barang siapa yang berperkara, lalu dia sogok sana, sogok sini, maka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan, bantuan, dan keridhaan dari Allah. Tapi bagi orang yang dia berproses di pengadilan, betul-betul mengharapkan keadilan, maka dia akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Abu Daud 3578, At-Tirmidzi 1324. Boleh kita menjadi oknum pejabat kalau kita merasa ahli dan kita akan betul-betul berlaku adil dan meratakan masalah ekonomi untuk kepentingan membela rakyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Surah Yusuf ayat 55. Jadi, wahai saya Al-Aziz boleh dijadikan Menteri Ekonomi, kata Nabi Yusuf. Karena saya insya Allah atas izin Allah diberikan ilmu tentang masalah perekonomian. Ini pelajaran ya bahwa kita boleh menjadi pejabat dan kita harus menguasai dan menjadi pejabat yang diridhoi oleh Allah agar syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dakwah ini bisa berjalan dengan lancar dan umat Islam harus menguasai masalah perekonomian. Agar umat Islam tidak tergantung masalah ekonomi maupun masalah hukum peradilan dengan orang di luar sana. Surah Yusuf ayat 55. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Nabi sangat tidak suka kepada orang yang tidak adil masalah hukum, apalagi terjadi sogok sana sogok sini. At-Tirmidzi 1336. Lalu Nabi menyampaikan, hakim itu harus orang yang ahli dan kuat. Katanya,
Nabi bersabda, kata Abi Bakrah radhiyallahu an, sahabat Abi Bakrah menyampaikan, la yuflih qaumun wallau amrahum imra'ah. Jadi tidak akan pernah bahagia suatu anak bangsa apabila penguasanya, oknum pejabatnya orangnya lemah. Jadi di situ harus kuat, berani, dan bertindak tegas, terukur. Yang menyerahkan amrohum kepada urusannya. Tidak akan pernah bahagia siapa kaum yang menyerahkan amrohum walau amrohum kepada kepemimpinannya imro'atan. Maksudnya imro'atan itu kepada orang yang lemah. Bagaimana kalau perempuan tapi ahli dan tidak lemah? Ya boleh saja. Kalau memang ahli dan di bidang keperempuanan. Berikutnya, kalau tadi di Bukhari 4163, sekarang menurut Abi Dzar, menurut sahabat Abi Dzar, Nabi bersabda, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Ketika sahabat Abi Dzar meminta kepada Nabi, Nabi jadikan saya seorang oknum pejabat. Lalu Nabi mengingatkan, mohon maaf Abu Dzar, antum ini orangnya lemah. Jadi tidak potongan jadi pejabat. Jadi kalau orangnya lemah nanti main perasaan di pengadilan bagaimana? Jadi harus orangnya tegas dan kuat. Seperti misal jadi aparat polisi, TNI, Polri itu harus orangnya yang tegas. Tapi tegas tapi penuh dengan kasih sayang. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya sangat sayang kepada kamu, sahabat Abadar, tapi saya berusaha menempatkan kamu pada porsinya. La ta'ammaranna ala thnain wa la tawallayanna ma la yatim. Jadi kamu ini tidak ahli di bidang. Jadi rupa-rupanya Nabi menyampaikan bahwa manusia itu ada keahlian masing-masing. Oleh karena itu ini pelajaran ya. Bagi orang tua tidak boleh memaksakan anaknya kepada sekolah atau jurusan tertentu. Karena anak itu ada keahlian, kesukaan di bidangnya masing-masing. Tugas orang tua hanya mengarahkan. Baru kalau nggak baik ya kita katakan. Itu di Muslim 1826. Lalu di Muslim 1825, menurut sahabat Abi Dzar, Nabi menyampaikan, "Qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Kenapa engkau tidak mengangkat kami sebagai oknum pejabat? Qala fadaraba biyadihi ala mangkibi, kemudian Nabi memegang pundakku, summa qala, kemudian Nabi meyakinkan kepadaku, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Mohon maaf sahabat Abu Dzar, engkau ini tidak ahli di bidang menjadi oknum pejabat. Wa innaha amanah. Pejabat itu, kekuasaan itu adalah amanah titipan dari Allah yang besok kamu jabatan paling 1 periode. 4 tahun atau berapa tahun, itu besok pertanggungjawabannya berat itu seumur hidup. Wa innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamati hizyun. Besok di hari kiamat, yaumal qiyamah bisa itu membuat kamu terhina. Wa nadama, dan menjadi penyesalan seumur hidup. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang betul-betul ahli dan memang beliau bisa melaksanakan jabatan tersebut dengan sesuai seperti yang diridhoi oleh Allah. Wa'adda alladhi alaihi fiha. Muslim 1825. Lalu wal aslu fi hadha syarti al-ijtihad ma rawahu Abu Dawud. Fil aqdi babun al-qadi yukhti an Buraidah ibn al-Khasib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qudat salasah. Wahidum fil jannah. Jadi seorang hakim itu ada 3. Yang satu wahidum fil jannah. Yang satu itu di surga. Masya Allah. Hakim, kudot itu ya. Hakim-hakim itu ini jamak ya. Mufradnya qadin. Hakim-hakim itu ada 3. Wahidum fil jannah. Yang satu di surga. Wasnani finnar. Yang 2 itu di neraka. Fa'amal ladzi fil jannah. Hakim yang di surga. Farajulun arafal haqqah. Yaitu hakim yang tahu kepada yang hak. Wa qadhabih, dan menghakimi dengan yang hak tadi. Berikutnya, warajulun arafal haqqah. Seorang hakim yang sebenarnya dia tahu kepada yang hak,
fajara fil hukmi, tapi dia tidak adil di dalam hukum. Fahuwa finnar, hakim yang seperti itu di neraka. Yang ketiga, warajulun qadha linnas ala jahlin. Seorang hakim yang memang tidak tahu tapi dia menjadi hakim. Akhirnya menghakimi eh, dengan ketidaktahuannya itu merugikan orang, fahuwa finnar, itu juga di neraka. Jadi hakim itu ada 3, yang satu di surga, yang satu di neraka. Abu Daud 3573. Wa yadullu ala hadha syarti aidan ma rawahul Bukhari fil intisam bil kitab wa sunnah babun ajrul hakimi idza jatahada fa asaba aw akhta'a. Jadi bayanu ajril hakim idza jatahada fa asaba aw akhta'a idza hakamal hakim. Apabila seorang hakim menghakimi, fajatahada kemudian dia sudah berusaha, fa asaba maka usahanya betul sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Tapi wa idza hakama, dan apabila dia menghakimi, berfatwa, memberi fatwa, fajtahada, dia sudah berusaha, ternyata fa'akhta'a, maka keliru, falahu ajrun, maka dia tetap dapat pahala, tapi pahalanya 1. Ini kalau orangnya ahli. Kalau dia orang alim, orang yang ahli, sudah berfatwa, berijtihad, tapi masih salah, masih dapat pahala. Kalau orang tidak ahli, berfatwa, menghakimi, tetap dosa. Meskipun benar, karena benarnya itu asal-asalan katanya. Tapi masih mending. Jadi ada penjelasannya ini hadis. Kalau orang tidak ahli, janganlah. Oleh karena itu perlu menjaga ketawaduan. Ini Bukhari 6919 atau Muslim 1716. Menurut Imam Nawawi yang menjelaskan ini hadis, di dalam sarahnya hadis Muslim juz 12 halaman 13, qaulal ulama. Jadi ulama dulu itu tawadhu ya, seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dijelaskan agar orang nggak salah paham. Orang sekarang dikit-dikit Bukhari Muslim itu banyak yang palsu. Astagfirullahaladzim. Orang ingkar sunnah ini luar biasa. Anda ini baca Qur'annya udah benar apa belum sih? Baca kitabnya, pemahamannya juga apa sudah benar sih? Dan Anda ini sudah ngarang kitab apa sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Qala ulama ajma'al muslimuna ala anna hadzal hadits fi hakimin alimin ahlin lil hukmi. Fa in asaba falahu ajrun bi ijtihadihi wa ajrun bi isabatihi. Wa in akhta'a falahu ajrun ijtihadihi. Hakim yang ahli berijtihad benar pahalanya 2. Yang satu pahala ijtihadnya, yang satu pahala karena sudah benar. Yang ahli kalau dia berijtihad salah, maka dia tetap pahala ijtihadnya. Orang yang ahli. Kalau tidak ahli, fa amma man laisa bi ahlin lil hukmi fala yahillu lahul hukmu. Kalau orang yang tidak ahli tidak boleh ngasih keputusan, ngasih fatwa itu. Fa in hakama fala ajra lahu. Bal huwa athim wala yunfadhu hukmuhu sawa'un wafaqal haqqa am la li'anna isabatahu ittifaqiyah ay an ghairi qasdin wa laysat sadiratan an aslin syar'iyyin fa huwa asim fi jami' ahkami sawa'un wafaqa as-sawaba am la wa hiya mardudah kulluha wa la yu'dharu fi syai'in min dhalik wa qad ja'a fi sunan al-qudha thalathah. Al-qudat tadi ya. Ini di dalam Fikih Manhaji juz 3 halaman 535 di sebelah kiri sampai 536 ya. Di sebelah kanan. Lalu kita lihat di dalam At-Tirmidzi 1330. Katanya Nabi bersabda menurut sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Innallaha ma'al qadi malam yajur. Allah itu akan menolong seorang hakim selama dia itu tetap adil. Kalau dia tidak adil, fa idza jara takhalla anhu, maka Allah akan melepas diri. Dan dia akan ditemani oleh syaitan. Walazimahu syaitan. Itu At-Tirmidzi 1330. Mohon maaf, saya hanya membacakan saja. Sedangkan di Bukhari 6731,
Katanya Nabi bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan." Barang siapa yang dipercaya, dititipi amanah oleh Allah sehingga menjadi oknum pejabat, ternyata falam yahudha binusihi, tapi dia tidak bisa melindungi rakyatnya, tidak bisa berbuat adil, ada kecurangan dia diam saja, baik itu kecurangan dalam undang-undang maupun di dalam peradilan, baik dalam penuntutan dan lain sebagainya, hanya karena beda pilihan, maka falam yahudha binusihi illa lam yajid raihatal jannah. Maka oknum pejabat yang seperti itu, hakim yang seperti itu besok tidak berhak mendapatkan bau surga. Bukhari 6731. Di dalam lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Oleh karena itu Nabi itu selalu membaca doa di antaranya di dalam berbagai hal termasuk ketika akan memberi fatwa atau memulai pengajian atau akan mengadili suatu perkara, Nabi itu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya berusaha untuk menjadi orang yang ahli dan profesional, tidak memihak ke kanan ke kiri, lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au udlima au udlama au ajhala au yujhala. Jadi kami ulangi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jangan sampai aku termasuk orang yang menyesatkan dan disesatkan, mentergelincirkan dan ditergelincirkan, mendolimi dan didolimi. Saya juga tidak mau menjadi orang yang bodoh atau dibodoh-bodohin. Itu At-Tirmidzi 3423. Itu doanya Nabi ketika mau menghakimi atau memberi fatwa dan lain sebagainya. Katanya Nabi juga bersabda, kata Abi Maryam di dalam Abu Daud 2948, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa fakrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa fakrihi yaumal qiyamah. Apabila kita tidak bisa menutupi dan membantu kesulitan orang Islam, padahal kita ditakdirkan menjadi oknum pejabat, maka besok kita tidak akan pernah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di dalam At-Tirmidzi, kalau tadi Abu Daud 2948, sekarang At-Tirmidzi 1332, 1333. An Amri bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imamin yughliqu babahu duna dawil hajati wal khallati wal maskanati illa aulaqallahu abwabas sama'i duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Kalau kita sekarang menutup diri, merem, tidak membantu kebutuhan umat Islam, padahal saudaranya dikhianati, dizalimi, maka langit ditutup oleh Allah untuk orang itu. Demikian juga pintu surga ditutup oleh Allah untuk oknum pejabat itu. Hati-hati. Lalu di dalam Ad-Daraqutni juz 4 halaman 205. Mani betuliya bil qada'i bainan nas. Menurut Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, Nabi katanya bersabda, "Mani betuliya bil qada'i bainan nas." Barang siapa dicoba. Jadi kita menjadi oknum pejabat, menjadi hakim, itu cobaan dari Allah. Lalu falyadil bainahum fi lahdhihi wa isyaratihi wa maq'adihi. Maka seorang hakim itu harus adil memperlakukan seorang yang berperkara, baik dia menjadi terdakwa dan lain sebagainya. Baik itu dalam berbicara, dalam tatapan mata, memberi isyarat, baik tempat duduknya, itu harus sama, harus adil.
Tidak boleh antara orang yang berperkara itu satunya disuruh duduk di atas, satunya di bawah. Wala yarfa'anna sautahu ala ahadil khusmain. Tidak boleh kalau bicara dengan ini suaranya lantang, kalau dengan satunya suaranya lemah lembut, tidak boleh. Jadi harus sama aja. Ma la yarfa'uhu alal akhar. Itu Ad-Darqutni juz 4 halaman 205. Demikian juga kepada murid, kepada anak. Tidak boleh kita. Kita harus adil. Semua harus diperlakukan sesuai dengan porsinya. Itulah diantara yang dimaksud Al-Quran surah Al-Baqarah 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Al-Baqarah 282. Wala yuqbalu asy-syahadatu illa mimman sabata adalatuhu bima'rifatil qadi lahu aw bitaskiyati adlain lahu indahu. Jadi seorang yang menjadi saksi, karena saksi itu dapat meringankan atau memberatkan seorang terdakwa, harus yang betul-betul adil. Kalau tidak adil, tidak boleh diterima kesaksiannya oleh hakim. Wala yuqbalu syahadatu aduwin ala aduwin. Tidak boleh seorang musuh menjadi saksi. Karena pasti kesaksiannya itu memberatkan terdakwa. Jadi tidak boleh. Musuh tidak boleh jadi saksi. Wala syahadatu walid liwaladihi wala walad liwalidihi. Anak tidak boleh menjadi saksi kepada ayahnya, demikian juga ayahnya tidak boleh menjadi saksi kepada anaknya, karena khawatir dia karena kasih sayangnya sehingga tidak bisa berlaku adil. Wadzalika liwujudi tuhmati tahammuli 'alal aduwi wal mahabbati lil walid awil walad wal aslu fi raddi mithli hadha syahada. Ma rawahu Tirmidzi. Ini di dalam At-Tirmidzi 2299. في الشهادة باب في من لا تجوز شهادته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. Tidak boleh yang menjadi saksi itu adalah orang yang hobi melakukan dosa. Tidak boleh. Karena kalau dia hobi melakukan dosa, apalagi menjadi kesaksian, dia dianggap biasa-biasa saja. Padahal kesaksiannya itu bisa memberatkan orang yang terdakwa. Tidak boleh orang yang suka, demikian juga kalau saksi di dalam pernikahan. Tidak boleh orang yang suka melakukan dosa. Jadi carilah orang yang suka rajin beribadah. Dan yang paling penting tidak boleh orang yang punya perasaan dendam, dengki, itu menjadi saksi kepada orang yang didendami tadi, yang didengki tadi. Al-higdu wal ghillu wasyahna. Orang yang punya perasaan dengki, iri, benci, sangat bermusuhan, itu nggak boleh. Warawa Malik fil Muwatta babu man ja'a fi syahadah qala balaghani anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala la tajuzu syahadatu khasmin. Tidak boleh musuh menjadi saksi kepada musuhnya. Wala dhanninin. Tidak boleh orang yang kesaksiannya berdasarkan dugaan. Al-muttahim. Orang yang menduga, kalau muttaham yang diduga. Jadi Muwatta juz 2 halaman 720. Ini lalu al-halat allati yatajannabu fiha al-qadiyu al-qada. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau terjadi saat memutuskan suatu perkara. Jadi wa yatajannabul qadi al-qada' fi asyrati mawadhi. Pertama, dalam suatu perkara, pertama saat emosi, indal ghadab. Tidak boleh mengadili saat emosi. Walju saat lapar. Oleh karena itu bayaran hakim itu harus tinggi. Tempatnya, jaminan keselamatan, tempat sidangnya harus dijaga. Wal atos, saat haus tidak boleh menjadi hakim. Orang tua juga begitu. Kalau lagi emosi nggak boleh marah-marah. Khawatir dia nggak stabil. Guru juga begitu. Wasyiddatis syahwah, dalam keadaan syahwatnya tinggi, nggak boleh mengadili dalam keadaan begitu. Wal huzni, orang juga yang terlalu serakah dengan dunia tidak boleh jadi hakim. Kenapa? Karena pikirannya nanti dia berpihak kepada orang yang kaya atau yang ngasih. Wal husni, dalam keadaan dia sedih tidak boleh jadi hakim. Kenapa? Khawatir terpengaruh dengan kesedihannya.
Wal farah al-mufrid, tidak boleh dalam keadaan gembira berlebihan. Oleh karena itu, seorang anak yang habis mendengarkan bahwa dirinya lulus atau lolos dari suatu berita bahagia, karena suatu misal dapat berita apa bahagia, tidak boleh menjadi hakim, mengadili dalam saat kegembiraannya berlebihan. Jadi dalam keadaan normal, stabil. Wa indal marad, dalam keadaan sakit tidak boleh mengadili. Wa mudafa'atil akhbasain al-akhbasain. Nah, apa ini dalam keadaan menahan pipis dan buang air besar itu tidak boleh. Kenapa? Konsentrasinya bubar. Juga mau sholat dalam keadaan begitu kalau bisa jangan. Jadi biar dalam keadaan stabil, khusyuk kalau memungkinkan, kecuali darurat. Wa in dan nu'as, ketika ngantuk nggak boleh mengadili. Jadi khawatir nggak stabil. Wa syiddatil barat, terlalu dingin. Wal har, terlalu panas, nggak boleh. Wa yulhaqu bihadhil ahwal maka mislaha fi kulli ma yurithu ittiraban fin nafsi. Jadi tidak boleh kalau dalam keadaan tidak tenang. Apa saja yang membuat hakim tidak tenang itu harus dihindari agar hakim bisa mengadili dengan cara yang tenang. Wasu'an fil khalqi, dalam keadaan penampilan tidak percaya diri, buruk. Jadi wa khilalan fil fikri, penampilan itu juga perlu berarti. Percaya diri, pede itu perlu. Juga membuat dalam pikiran kacau tidak boleh mengadili dalam keadaan pikiran kacau karena khawatir berpengaruh. Jadi ini berangkat dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. La yaqdiyanna hakam baina tsnain wa huwa wadban. Kalau dalam Al-Quran Al-Maidah juga itu banyak itu di dalam misal kalau di dalam Al-Maidah ayat yang pertama di awal-awal itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah surah yang kelima ayat yang kedua. Kalau hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqdiyanna hakamun baina tsnain wa huwa wadban. Itu Bukhari 6739, Muslim 1717. Lalu orang menjadi hakim itu seperti di dalam Bukhari 6260, Muslim 1832, tidak boleh menerima sogok atau hadiah. Seperti ada kasus dulu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala amilan faja'ahu al-amilu hina faragha min amalihi faqala ya Rasulullah hadza lakum wa hadza uhdiyali. Nabi, ini hasil pajak dan ini hasil pemberian orang kepadaku, enggak boleh. Faqala lahu afala qa'adta fi baiti abika wa ummik. Kenapa kamu tidak duduk aja di rumahmu? Apakah kamu akan dikasih hadiah kalau kamu bukan karena kamu menjabat ini dan itu? Fanadharta ayuhda laka amla. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiyatan ba'da sholati fatashahhada wa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu tsumma qala amma ba'du fama balul amilin nasta'miluhu fayatina fayaqulu hadza min amalikum wa hadza uhdiya li afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanadhara hal yuhda lahu amla. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yaghullu ahadukum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unukihi in kana ba'iran ja'a bihi lahu ruwa'un wa in kanat baqaratan ja'a biha laha khuwarun wa in kanat syatan ja'a biha tay'aru qad ballawtu thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta inna lananzuru ila ufrati ibtaihi. Lamnya ini lam taukid. Jadi Nabi menyampaikan agar kita tidak menerima hadiah dari masyarakat atau dari pejabat kecuali kalau tidak punya kepentingan sama sekali, tidak ada hubungannya dengan jabatan kita atau tidak ada hubungannya dengan kasus. Bagaimana dengan buzzer yang dapat jabatan komisaris misalnya, komisaris ini dan itu? Ya saya nggak mau bicara itulah. Ya dengarkan sendiri Al-Quran dan As-Sunnah, nanti jawab-jawab sendiri aja. Lalu
hadayal ummal ghulul. Jadi yang kayak begitu tuh namanya ghulul. Ya, suatu pengkhianatan dan sebagainya ya. Suatu kecurangan. Juz Ahmad juz 5 halaman 424 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu la yajuzu lil qadhi hudur walimati ahadil khasmain. Tidak boleh bagi pejabat KPK atau pejabat kehakiman dan lain sebagainya, seorang tidak boleh menghadiri acara-acara yang sedang diadakan oleh salah satu orang yang berperkara, karena khawatir nanti memihak, mempengaruhi proses peradilan dan pengadilan dan keputusan. La yajuzu lil qadhi huduru walimati ahadil khasmain. Jadi seorang hakim, seorang penegak hukum, KPK dan lain sebagainya tidak boleh bertemu dengan klien yang punya masalah. Oleh karena itu dulu ada orang yang ya udahlah, baca sendiri di YouTube itu. Halal khusumah. Kalau ada yang kayak begitu mestinya diganti itu. Wala yaqbalu diyafata ahadin minhuma walau kana fi ghairi mahallin bisa walau kana fi ghairi mahalli bisawa walayatihi li khaufil maili wal mahabbah. Tidak boleh menerima tamu dari salah satu orang yang berperkara. Tidak boleh bertemu, tidak boleh menemui, dan tidak boleh ditemui oleh salah satu orang yang berperkara atau yang punya kasus atau pengacaranya atau keluarganya atau siapa, khawatir di situ nanti berpengaruh terhadap masalah proses peradilan itu. Itu di dalam Fiqh Manhaji juz 3 halaman 548 di sebelah kanan di tengah. Kana Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yufadilu bainal asabi fid diyah litafawuti manafiha hatta ruya lahul khabar fit taswiyati bainaha fanaqadha hukmahu wa raja anhu rawahul Khattabi fil Ma'alim. Apabila memutuskan suatu perkara, ternyata keputusan itu tidak benar, boleh direvisi. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah merevisi terhadap denda bagi orang yang telah melukai jari seseorang, maka hukum kisosnya dan lain sebagainya, bayar dendanya itu menurut Sayyidina Umar tadinya fungsi ini kan beda-beda, maka diatnya semakin banyak fungsinya, maka diatnya semakin banyak. Lalu dikasih masukan bahwa jari ini semuanya diatnya itu sama. Lalu Sayyidina Umar merevisi. Dan ini berangkat dari sabda Nabi Muhammad SAW dan tadi di dalam Al-Maidah ayat 2 itu paling tidak firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sabda Nabi diabadikan, innama ana bashar, saya manusia biasa. Nabi bersabda seperti itu. Wa innakum tahtasimuna ilayya, kalian berperkara di pengadilan, saya yang menjadi hakim dan memutusi perkaramu, baik itu di masjid atau di mana saja. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Di antara kalian yang berperkara ini bisa saja orang yang benar itu tidak pintar bicara, sedangkan orang yang tidak berhak atau yang salah itu pintar berbicara. Atau pengacaranya lebih pintar, lebih bisa meyakinkan. Sehingga kebenaran itu bukan dilihat dari kelihayan berbicara, tapi masalah yang sebenarnya seperti apa. Masalah yang sebenarnya yang tahu itu adalah orang yang berperkara itu, dua orang itu. Sedangkan pihak jaksa, pihak hakim, itu pada dasarnya yang lebih tahu orangnya, bukan hakim dan jaksanya. Oleh karena itu, apabila saya memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, kalau saya memenangkan kamu, tapi sebenarnya kamu itu bersalah, maka kalau bisa jangan diterima. Karena sama saja kamu menjerumuskan diri kamu sendiri ke neraka dengan minta bantuan saya. Kira-kira begitu. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'u. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Itu Bukhari 6748, Muslim 1713. Jadi ini pelajaran ya, bahwa orang yang dihukum atau yang menang, yang diputus kalah atau menang di pengadilan itu belum tentu orang yang sebenarnya benar dan menang.
Di dalam Al-Quran, surah Yusuf kita tahu ya, bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama yang dihukum itu, kalau bahasa kita, adalah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu tidak salah, tapi dihukum. Kenapa? Kata Nabi Yusuf, karena awalnya kalau kamu nggak bisa bekerja sama dengan kami, maka kami akan cari-cari kesalahan kamu, dan kamu pasti ditangkap dan dihukum. Jadi, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sawirin. Al-Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 32. Apabila Anda tidak mau bekerja sama dengan kami, maka akan kami cari-cari kesalahan kamu, akan kami tuntut dan kamu pasti dihukum. Nabi Yusuf menjawab, daripada kami berkhianat, lebih baik kami dihukum. Daripada kami melakukan dosa dengan harus berkoalisi dengan Anda terhadap perbuatan dosa, lebih baik kami dipenjara. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 33. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kado buat para penegak hukum agar memperlakukan semua masalah baik di dalam maupun di luar pengadilan agar berlaku dengan adil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bisa dibuka di dalam Bukhari 6748, Muslim 1713. Dan segala sesuatu yang kami sampaikan dari tadi boleh dicek di dalam kitab fikih manhaji juz 3 mulai dari halaman 528 di sebelah kanan sampai 551 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.